Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini lagi-lagi aku mau kasih teman-teman semua referensi motif lapis legit yang cantik banget, yaitu lapis jentik mutiara. Nah, karena sebentar lagi mau lebaran, ini bisa jadi ide kue kalian untuk lebaran. Buat kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, di sini aku ada margarin sebanyak 350 gram, tambahkan 3 sendok teh susu kental manis. Kalau kalian mau lapisnya ini lebih lembab lagi, kalian bisa tambahkan lebih banyak lagi, tetapi harus disesuaikan dengan takaran gula halus ya. Kemudian kalian mixer margarinnya hingga mengembang putih dan juga lembut. Dan ini juga tidak pernah bosan, aku mau ingatkan ke teman-teman kalau membuat lapis legit, yang pertama harus kalian kocok adalah margarin benar-benar harus sampai mengembang putih dan juga lembut seperti ini. Teksturnya sangat lembut, teman-teman bisa lihat, dan juga ringan. Nah, ini margarinnya sudah kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian di sini aku punya kuning telur sebanyak 25 butir. Tambahkan 150 gram gula halus. Kemudian kalian harus kocok kuning telurnya dengan menggunakan pengocok yang bersih dan kering ya, supaya kuning telurnya bisa mengembang dengan sempurna. Nah, teman-teman, kuning telurnya ini sudah mengembang dan juga kental. Tadi lama memixernya ini kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah mengembang seperti ini, langsung campurkan margarin yang sebelumnya udah kita mixer ke dalam adonan kuning telur. Di sini kalian bisa campur dengan menggunakan spatula ataupun kalian mixer dengan kecepatan mixer yang paling rendah hingga tercampur merata. Nah, kalau margarinnya ini sudah masuk dan sudah kita campur merata, kemudian kita masukkan bahan kering. Di sini tepung sebanyak 100 gram, kemudian susu bubuk sebanyak 27 gram atau 1 bungkus. Nah, ini kita mixer lagi hingga tercampur merata ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, kita matikan mixer dan jangan lupa bersihkan juga alat pengocoknya ya. Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur merata. Kalau sudah, adonan ini kita sisihkan juga sebentar. Tahap selanjutnya kita tuang 5 butir putih telur ke dalam wadah yang bersih, kering, bebas lemak ya teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan nomor 3 sampai berbusa ataupun berbuih. Nah, setelah berbusa seperti ini teman-teman, masukkan gula halus sedikit demi sedikit. Kalian bisa bagi menjadi 3 tahap. Setelah lebih mengembang lagi putih telurnya, kalian masukkan semua gula halusnya. Kemudian dikocok atau dimixer lagi dengan kecepatan yang sedang. Nah teman-teman, ini putih telurnya sudah hampir kaku soft peak, tetapi ini masih belum karena saat ditarik putih telurnya ini masih melengkung ke bawah. Dan ini kita mixer lagi sebentar, kurang dari 1 menit. Nah teman-teman, ini putih telurnya sudah kaku dan juga soft peak. Saat kita tarik mixernya membentuk kerucut atau jambul yang melengkung ke bawah. Kemudian kita campurkan putih telur ke dalam adonan kuning telur dan juga margarin. Nah ini aku campurnya secara bertahap supaya lebih memudahkan saat kita mengaduknya. Nah teman-teman, ini adonan lapis jentik mutiaranya sudah selesai dan sudah siap kita panggang. Tapi sebelumnya kita mau buat motifnya dulu. Di sini aku punya 3 mangkok kecil, kemudian kalian bisa tambahkan beberapa sendok adonan.
Di sini aku tambahkan 5 sendok adonan di masing-masing mangkok. Setelah itu di masing-masing mangkok kalian tambahkan 1 sendok teh tepung terigu. Dan setelah ditambahkan, ini kita aduk hingga tercampur merata ya. Dan kalau sudah merata, kemudian kita beri pewarna. Di sini aku beri pewarna merah tua, kemudian pewarna hijau dengan menggunakan pasta pandan supaya lebih wangi. Lalu yang terakhir aku beri warna kuning ya teman-teman. Kemudian motifnya ini kita aduk hingga tercampur merata dan warnanya menyatu. Dan kalau sudah, motifnya ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Nah, ini sudah selesai, kemudian nanti mau kita pakai, kita gunting di bagian ujungnya ya. Nah, karena adonannya ini hanya menggunakan 25 butir kuning telur dan 5 putih telur, di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18. Nah, ini ovennya sudah aku panaskan ya teman-teman, dan apinya juga sudah menggunakan api kecil. Kemudian kita tuang lapisan pertama. Untuk takaran adonannya ini aku timbang sebanyak kurang lebih 70 sampai 80 gram, tetapi di sini aku takar dengan menggunakan sendok makan sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita panggang ini lapisan yang pertama di rak yang paling atas, suhunya 180 sampai 200 derajat. Kita panggang hingga matang kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, setelah 10 sampai 15 menit kita keluarkan dan kita cek kalau di bagian tepi kue ini sudah warnanya kecoklatan, berarti bagian dasar kue sudah matang. Sekarang kita mau letakkan loyangnya di rak bawah dan panggang dengan api atas. Sebentar aja teman-teman, kurang dari 1 menit hingga kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya kue sudah matang ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuang lagi adonan sebanyak 5 sendok makan. Kemudian kalau sudah diratakan, kita panggang dengan api atas. Karena sudah lapisan kedua ya, kita panggang dengan api atas saja hingga matang. Kemudian setelah hampir matang seperti ini teman-teman, nah kita sepuitkan motif warna yang udah kita buat sebelumnya. Dan ini teman-teman harus kasih tanda supaya motifnya ini tidak kebalik-balik. Kemudian sepuitkan warna yang kalian inginkan. Di sini aku pakai warna merah, kemudian kuning dan juga hijau. Ulangi hingga motifnya ini sampai ke tepian loyang. Nah teman-teman, kalau kita sudah sepuitkan motifnya, kemudian kita panggang kembali motifnya ini hingga matang dan juga kering. Nah, kalau sudah matang dan kering seperti ini, saat dipegang adonannya sudah tidak melekat di tangan. Kemudian tambahkan lagi adonan sebanyak 5 sendok makan, lalu diratakan. Nah, setelah diratakan, kemudian ini kita panggang kembali dengan api atas hingga matang. Nah, setelah matang, kemudian kita tekan dengan penekan lapis. Dan kita tuang lagi adonan sebanyak 5 sendok makan. Jika sudah diratakan, kita panggang lagi hingga matang. Kemudian kalau sudah matang teman-teman seperti ini, kita tekan dengan penekan lapis. Kalau sudah ditekan, kita sepuitkan lagi motif dengan warna yang kita inginkan. Nah, arahnya ini teman-teman harus sejajar dan harus sama ya. Jangan terbalik-balik.
Kemudian kalau sudah diseputkan semua adonan motif, ini kita panggang kembali sebentar hingga matang. Nah, kalau sudah matang dan kering seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi atau kita timpa lagi dengan adonan sebanyak 5 sendok makan. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya teman-teman, dan selisih satu lapisan untuk kita sepuitkan motif warnanya. Nah teman-teman, ini adonannya tersisa sedikit dan kalian bisa lihat teksturnya masih kental dan tidak encer, dan ini adonannya masih bagus. Kuncinya kalau kalian membuat lapis legit dengan komposisi putih telur yang kalian masukkan juga ke dalamnya, kalian harus yang pertama margarinnya dikocok atau di mixer hingga mengembang putih ringan dan juga lembut. Dan juga putih telur yang kalian kocok mengembang dan juga sopik, jangan sampai terlalu kaku. Nah kalau sudah matang, kemudian kita tekan dengan penakan lapis, lalu tuang adonan yang terakhir, kita tuang semua. Kemudian diratakan dan ini kita panggang kembali hingga matang. Oke teman-teman, ini lapisan yang terakhir juga sudah matang. Kemudian tekan dengan penekan lapis dan kita sepuitkan motifnya ke atas permukaan kue secara berlawanan, biar nantinya setelah dipanggang motifnya itu akan terlihat lebih cantik di permukaan kuenya. Nah setelah disepuitkan motifnya ini kita panggang kembali hingga matang dan kering ya teman-teman. Nah teman-teman, ini motifnya masih tersisa. Jadi untuk nantinya kalau teman-teman buat kue lapis ini, kalian bisa pakai motifnya sebanyak 3-4 sendok aja di masing-masing warna. Oke teman-teman, ini dia lapis jentik mutiara sudah selesai aku buat, dan ini mau kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang, baru setelah itu kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini kue lapisnya uap panasnya sudah hilang dan sudah dingin. Kita kerat dulu di bagian tepinya supaya memudahkan saat mengeluarkan dari loyang. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, kita mau potong dan lihat motif bagian dalamnya. Nah teman-teman, ini dia lapis motif jentik mutiara yang sudah aku buat, dan cantik banget motifnya, kalian pasti suka. Dan kuenya ini juga enak banget, lembut, tidak keras sama sekali, walaupun kita juga menggunakan putih telur, dan manisnya udah pas banget. Dan ini juga kalian wajib buat saat lebaran nanti. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya. Bye bye.